Maafkan kami ya Kak Indah kalau menurut Kak Indah kami menyakiti hati Kak Indah sebagai teman kami Kristen. Tapi kami tidak menghujat Kak Indah. Tapi terkadang kami mereaksi dari aksi, kadang kami Iya. membalas. Tuh, memang memang berat sih mendengarkan itu apalagi dalam ranah iman. Tuh, cenah. Tuh, ada nggak apologet Kristen yang minta maaf sama umat Islam sama itu? Nggak ada, tapi nggak apa-apa lah. Kita nggak tuntut juga harus sama lah. Yang penting kita ke Kak Indahnya ya Gus ya. Yang penting kita dengan Kak Indahnya kita nggak ada debat-debat Iya. Kak Indah. Tapi kadang saya tapping-tapping Bang Nandar itu sampai monyong gitu-gitu. Maaf ya. Habis menjengkelkan sih Pak Alkitab. Aku udah biasa, Bunda Indah. Udah biasa dia kalau naik ke Kristen itu memang selalu dibilang gini, monyong katanya. Nggak selamanya lu kita tuh naikin mereka ke komal tuh debat mulu. Kita juga harus sekali-sekali tuh kadang kayak Kak Indah ini kan memang bukan pendebat. Jadi karena dia tamu saya secara ini saya tidak ada problem dengan beliau. Jadi saya juga harus jelasin kesalahpahaman yang terjadi. Misal beliau menganggap Unirifa tuh suka bahas Alkitab. Nah di sini saatnya saya bilang sebenarnya nggak selamanya juga saya tuh bahas Bible. Tergantung situasi dan kondisi. Kenapa metode komparasi itu saya lakukan? Karena yang bertanya rata-rata kan teman-teman Kristen gitu loh Kak Indah. Biasa ini patroli nih. Nah, gitu nanti dia sudah lihat aku dia bilang, Iya Bang Nandar menjengkelkan. Saya lihat baru debat sama si siapa? Ica lagi. Aduh, Bang Nandar. paling jengkel saya kalau lihat itu bahas-bahas Alkitab. Kadang Iya. Bang Nandar, saya bukan pendam-pendam ini. Iya Pak Elvis, terkadang memang saya akui bahwa tidak semua orang suka debat-debat begitu. Contohnya gini ya, ketika ada teman Kristen lain masuk ke room saya, terus saya tampol balik, saya kutip Bible, itu bukan yang tersakiti bukan hanya yang naik ke room saya itu, tapi orang lain. Begitu juga dengan pihak Muslim. Pihak Muslim itu ketika ada dari pihak Kristen bernarasi liar terkait Al-Quran dan hadis, yang tersakiti bukan hanya kami yang pendebat, tetapi juga netizen yang menonton. Sebenarnya kita sama saja, karena yang kita bicarakan adalah sesuatu yang konteksnya milik umum, milik agama kita masing-masing. Nah, makanya tidak semua orang menyukai perdebatan lintas agama. Tetapi kalau saya pribadi begini, saya membuat konsep room saya sekarang ini adalah kalian bertanya tentang Islam, biar saya bahas tentang Islam. Tapi Pak Elvis kan tahu sifat saya. Saya kalau sudah mulai ngeyel dari teman-teman Kristen memaksakan pendapat, baru saya tabok pakai Bible. Maksudnya saya bacakan Bible-nya gitu loh. Bukan niat saya untuk acak-acak Bible terus sembarangan menafsir begitu. Enggak, saya paham kalian tidak akan pernah berubah menjadi Islam walaupun saya bacakan kitab kalian. Tapi setidaknya ketika orang tidak menerima jawaban, maka saya komparasi balik. Itu metode namanya metode komparasi. Nah, artinya gini loh, kalau ketika teman-teman Kristen menggunakan parameter sendiri dalam bertanya Al-Quran, bahkan menekankan Al-Quran harus seperti yang dimau, itu juga bisa kami lakukan hal yang sama. Itu halnya sama-sama tidak menyenangkan. Nah, maksudnya lagi ke depan, kalau memang mau diskusi, bawalah nilai-nilai akademis. Contoh, boleh kok bertanya, Unirifa, kenapa mushaf Madinah itu dengan mushaf Indonesia kok berbeda di huruf ininya? Itu kan kajian, itu ranah akademis. Maka kami umat Islam yang akan menjawabnya berdasarkan sisi akademisnya, keilmuannya gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Elvis. Jadi kita tidak akan clash kita kalau memang kita bisa tempatkan dengan tempat yang dengan tanpa tendensi lah, jangan dengan kebencian lah. Kalau sudah kebencian diawali duluan, apapun temanya, sebaik apapun caranya, tetap ujung-ujungnya akan menghujat karena sudah diawali dengan kebencian dulu. Kadang gini loh, karena yang debat adalah orang Islam seperti saya dengan Yonatan Nandar, ketika Anda bertemu dengan teman-teman Anda yang Muslim, takutnya mereka terbawa-bawa gitu kan. Nah, karena takutnya generalisir nanti, padahal nggak semua seperti itu gitu. Jadi kita khawatirnya kita manusia ini tidak bisa berlaku adil gitu loh. Makanya saya sarankan bagi yang tidak kuat, ya, kalau seandainya ada yang objektif ya, maksudnya saya ambil ilmunya aja lah gitu kan, ya dengarkan. Kalau memang ada narasi yang gagal di situ, logical fallacy, Anda berhak menilai sebagai orang yang menjadi
apa namanya, sebagai pendengar Anda berhak menilai, bebas nilai karena kita di publik, maka itu bebas nilai. Silakan kembalikan kepada nilai-nilai. Oh, kalau menurut saya ini logical fallacy nih, ini udah penghujatan nih, ya kan bisa kita nilai gitu loh Pak. Kalau menurut saya nggak usah lihat diskusi lintas agama lah, kalau memang rasanya hanya akan menambah keburukan di hati masing-masing gitu. Tapi di awal-awal aja Bunda, awal-awal itu aku lihat kok ini tidak kondusif dan tidak bagus lah menurut saya. Tapi akhir-akhir belakangan ini ya aku berpikirlah wajarlah semuanya itu mengeluarkan sendiri. Boleh izin sama dulu. Tapi ini saya bersyukurlah, saya baru pertama kali ketemu sama ini si ganteng Nandar ini sama Umi Rifa ini, saya baru pernah ke satu Saya sering masuk di roomnya Bang Nandar, Bapak. Kadang kalau Bang Nandar bahas Alkitab, saya jengkel sekali. Saya bilang, saya sampai taping-taping di bawah. Hei monyong, kamu nggak usah bahas Alkitab gitu-gitu. itu juga yang aku Bunda, jangan sampai Bunda cuma terima orang yang mau debat-debat aja. Enggak Pak. Saya tuh siapa aja silakan ngobrol, walaupun nanti Kristen. Tapi saya tanya dulu, maksudnya kalau memang saya tidak suka diskusi unik kayak Pak Antoni kan, saya tidak pernah debat dengan Pak Antoni karena beliau hanya ingin berbagi ilmu dengan saya. Paling saya tanya-tanya pemahaman, pengetahuan beliau tentang konsili, tentang ilmu kekristenan, dan itu tidak usah debat. Itu adalah sumber ilmu bagi saya tuh, kayak ilmu aja yang memang yang saya yang suka dengan ilmu teologi. Bapak Elvis ini suka pelayanan. Oh, selamat datang dengan saya ya Pak ya. Suka pelayanan, suka menyembuhkan orang-orang sakit, suka menyembuhkan orang-orang yang kerasukan gitu-gitu. Iya. Dari ini ya, dari Kristen ini apa itu Bang Yunus? Apa? Karismatik. Oh, bukan karismatik. Bukan. Saya tidak terlalu tunduk kepada aturan-aturan gereja gitu. Saya itu karena termasuk Alkitabiah lah gitu ya. Selama dia masih manusia, dia sukunya apa, agamanya apa, kulitnya warna apa, saya tetap tolong kok. Tidak milih-milih. Oh gitu. Teman yang Muslim juga kalau itu ada Ya kan? sama satu daerah sama Indah. Iya, kita sama-sama NTT. Saya sama Bapak Elvis, cuma Bapak Elvisnya di provinsinya, saya di kabupaten. Terus Aku dia juga dulu kuliah banyak sih teman-teman yang beda agama, tapi kayaknya ini ya Uni ya, kita berbeda-beda itu saling tukar pendapat malah lebih akur. iya, realitas itu tidak sekeji virtual. Virtual itu keji karena orang-orang itu nggak punya namanya, nggak ada jelas, mukanya nggak diliatin, jadi dia bisa bersembunyi gitu loh. Kalau kalau saya sama Gus Yonatan Nandar ini gimana mau bersembunyi? Kita buka cam terus kalau lagi diskusi. Nama saya asli, saya pun bisa dilihat di dikti gitu kan, di apa namanya secara jurusan apanya, jadi tempat tinggalnya pun jelas, orang tahu gitu kan. Dimana kita mau semena-mena barbar gitu kan. Tapi kalau yang udah punya niat barbar itu kan bisa dilihat dari dianalisis ya, dari cara dia pakai akun palsu, kemudian nggak pernah open cam. Ya itu kan apa? Karena ada niat tersembunyi yang jelek yang akan dilakukan. Jadi makanya aku bilang tuh kayak, bahkan dari pihak Islam tuh kayak apa, sering kita tuh udah diskusi open cam biar jelas. Jadi kan menjaga kode etik nantinya gitu loh. Tapi kembali lagi lah, sebenarnya tergantung orangnya sih niatnya apa diskusi ini. Kalau niatnya untuk menghinakan agama orang lainnya udah kelihatan lah. Ya Tuhan kita cuma satu, yaitu Yesus Kristus gitu. Iya. Kalau Pak Elvi sama berarti. Enggak, kalau aku lihat yang ada debat-debat itu nggak mau aku lihat Kalau Bapak Elvis, kalau Bapak Elvis itu yang makan gorengan 3 ngaku 1. Kan aku ya yang ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam. itu betul Pak. Bapak Elvis pengikut Ustadz. Pak Ustadz katanya Pak Elvis pengikut saya. Iya betul. Jahat kali Kak Indah ini. Gak apa-apa lah, tapi jahatnya jahat yang cantik, gak apa-apa lah. Untung Kak Indah sering cantik ganggu. ya.
Nggak, untuk Kak Indah cantik, jadi nggak apa-apa jahat. Kalau coba Kak Indah nggak cantik, nggak boleh jahat. Makan 3 nasi. Ya kalau nggak cantik kita tendang buang dari rumah. Iya. Salah. Ya intinya gitu. Kalau di room saya itu tergantung yang menaik lah. Kalau memang yang naik adalah kayak sekarang kita lagi nyantai-nyantai gitu kan, ya kita nggak perlu debat lah. Tapi kalau memang yang naik itu bertanya, itu kami insya Allah Muslim akan jawab gitu. Ya, tapi kalau mau bertanya aja, nggak usah framing sih sebenarnya. Malah Iya. kalau framing itu yang bikin perdebatan. Iya betul. Kalau bertanya cukup bertanya aja, dijelaskan udah gitu. Iya, makanya saya walaupun pernah ngaji tafsir kadang nggak berani debat, takutnya apa ya? Karena kalau salah berdebat mengartikan. itu ego kita menuntut kita untuk segera menjawab kan. Kadang yang menjawab itu bukan Betul. ilmu tapi ego. Orang yang punya bajunya setrika. Bang Nandar cuma diam-diam. Bang Nandar itu sedang ini dia melakukan perenungan karena telah menyakiti Kak Indah dia. Nggak apa-apa. Saya sambil Dia makan ya teman-teman. memikirkan betapa Kak Indah sedihnya waktu menangisi ketika dia mengatakan Yesus menikah. Pastor Gus, Definisi kalian kan memang berbeda gitu kan. ketika Kenapa satu sama lain harus saling tersinggung gitu? Kecuali sudah Gus Yonatan mendefinisikan itu bersama. dibenci karena bilang Yesus menikah, guys. Aku lucu kali itu kalau ingat. Itu adalah narasi terepik dari Gus Yonatan Nanda. Maaf guys, ini bukan ngompor-ngompor, tapi itu kenyataannya. Jadi orang teman-teman Kristen tuh benci sama Gus Yonatan Nandar itu gara-gara dia bilang Yesus menikah. Kemarin itu Bang Fanden juga Iya, bilang betul. gitu. Bang Fanden bilang gitu. Dia kesel banget, bahkan udah dilaporin Gus Yonatan Nandar ke polisi. Tapi nggak ditangkap-tangkap juga. Sama beda, yang paling aku benci sama beliau itu. Aku nggak mau typing sih, tapi kalau dia di samping aku mungkin tabok dia. Iya Bang Fanden kesel kali sama Gus Yonat katanya. Padahal Gus Yonatan Nandar itu loh Pak Elvis ya, dia itu termasuk yang apologet yang Muslim itu yang paling lembut. Maksudnya tuh nggak kasar kalau ngomong. Lebih kasar saya kalau ngomong kadang-kadang. Saya kalau lagi marah lihatlah kata-kata saya kadang-kadang nyakitin sampai ke ubun-ubun. Gus Yonatan itu dibilang monyong, dia ketawa aja. Tapi narasinya itu ketika dia bicara tuh bibirnya itu ketika dia Yesus ya gitu kan, itu kan bikin kesel. Itu sebenarnya dia kalau di antara kami ya yang paling lembut tuh dia loh. Coba kalau untuk lembut ya, tapi narasinya Saya paling suka Bang Nandar kalau udah berbahasa Ibrani, itu paling suka. Evangelis Yonatan Ya, Nandar. masing-masing kan punya ini, punya apa namanya skop dogmatika masing-masing. Ya Muslim juga mungkin enak ketika dibacakan riwayat gitu tentang ayat dimakan kambing, pasti ke-trigger juga itu. Walau secara internal mereka tahu nggak gitu ceritanya. Dan orang Kristen pun ya begitu juga gitu. Secara internal ya mereka tahu nggak gitu ceritanya. Makanya Cuman diskusi ya akademis aja. kedua belah pihak ini saling berdiri di titik berlawanan, yang satu di kiri, yang satu di kanan gitu. Jadi friksi. Makanya diskusinya akademis. Aku pikir dulu ya gebiar, ternyata bukan gebiar loh, kebiar, Pakai K. Itu, kebiar. ya kebiar itu istilah untuk kain gitu, kain yang Berkibar. ya berkibar. Oh, bahasa apa itu? Kebiar. Itu bahasa Oke, biar aku pikir apa diadopsi salah di ya? bahasa Indonesia kan. Sekarang gebiar. Bang gitu kan. Nandar lagi lihat dalil.
Lagi lihat-lihat Bang dalil. Nandar ini lagi lihat-lihat dalil ini. Hati-hati Kak Indah ya. Sudah mau mulai di Nanti dia kasih itu data Yesus Iya. menikah. Janganlah, nggak boleh kayak gitu Bang Nandar. Jadi begitu ya guys. Kita itu guys tergantung situasi guys. Kalau kita mau diskusi ayo, nggak mau juga nggak apa-apa. Yang mau naik tanya-tanya biar Kak Indah standby aja. Yang mau tanya-tanya tentang Islam silakan naik ke atas. Silahkan yang mau tanya-tanya. Kalau nggak mau tanya-tanya ya silakan sumbangan nyanyilah. Nyanyi. Sumbang apa ke gitu. Oke. Ipang Tobon. Tanya ke Kristen boleh? Nggak boleh. Di sini nggak boleh tanya-tanya Kristen. Di sini bolehnya tanya-tanya Islam. Assalamualaikum. Ya, Bang Abi, Bang Abi. Waalaikumsalam Kalau warahmatullahi mau wabarakatuh. tanya Kristen juga boleh, itu ada Kak Indah. Waalaikumsalam Bang Ipang. Tergantung Kak Indah lah kalau dia nggak mau. Biar dia yang jawab. Nanti naik di room Kak Mikana atau di Bang Malikil aja kalau mau bertanya. Cobalah, Indah sekali kasih tahu sama Mikana. Uni suruh Iya. naik gitu. Iya. Oh, ke sini. Bukan, Uni suruh izin naik ke roomnya dia gitu. Kak Indah, Room yang Oh, iya. sebelah itu kok gitu terus sih? Yang mana? Room mana? Itu yang tadi dibilang tuh. Mikana. Kenapa memang? Ngehujat mulu. Ya nanti Islam juga bilang room Uni penghujat. Kita kalau penghujatan itu kan kita lihat apa? Ya, sebenarnya saya sering ikuti kalau di room kami Kana saya sering ikuti. kalau Kami Kana itu nggak pernah menghujat, cuma kalau teman-teman itu Sama kayak saya lah. Muslim, iya. Kalau teman-teman Muslim naik bertanya, terus udah dijawab nanti teman-teman dari Muslim itu kayak framing begitu-begitu kan? iya sama itu kedua belah Makanya pihak tadi, merasakan makanya, itu. Karena makanya, itu kan subjektif emosional sifatnya. iya. Tidak Makanya ada tadi, patokan baku gitu. Apa itu hujat gitu. makanya tadi saya bilang gini, kalau ada teman-teman mau naik di room Uni, teman-teman Kristen mau naik bertanya aja, nggak usah framing gitu. Nanti itu yang umpan perdebatan, karena iman kita itu beda gitu. Iya, nanti Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Biar saya framing Waalaikumsalam. nanti kedua belah pihak, Kak. Tenang aja. Indonesia merah darahku. Bunda Rifa, boleh bertanya nggak nih? Boleh. Boleh ya. Anggap aja Uni Rifa sebagai Mikana. Uni bilang boleh, bolehnya itu kayak cute Boleh, sekali ya. Boleh. Uni, aku mau belajar nanya nih. Aku pengen naik di roomnya Mikana, nggak naik nggak ditaik-taikin dari berapa minggu yang lalu. Aku mau belajar nanya ke Uni dulu nih. Cara bertanya yang baik ke Mikana. Iya betul. Nih ya, kalau misalnya udah masuk ke Mikana, terus naik ke Iya. atas, gitu kan, terus tanya sama Mikana. Pertama Iya. pastikan dia itu honest. Tanya, Yesus Bapak bukan? Iya, gitu kan. Tanya balik sama dia, kalau gitu yang mati di tiang salib Bapak bukan? Nah, coba jawab aja suruh. Iya, enggak. Aku mau tanya gini, kalau di Islam Silakan kan katanya suruh ajarin ada cara Allah. bertanya. enggak. Saya yang mau belajar, maksudnya belajar Noni, bertanya. Noni, naik Anggaplah- Noni. Noni, naik anggaplah Noni. Anggaplah Uni ini Mikana gitu maksud saya. Nggak usah, ini ada murid-muridnya Mikana ini, Noni sama Indah ini. Ya kalau di Islam itu kan mengenal istilah Allah itu kan dengan kalimat-kalimat yang baik, misalnya Allahu Akbar, apa namanya itu ya, Allah Disandingkan dengan Subhanallah, sifatnya gitu. la ilaha illallah misalnya gitu kan. Itu kalau di Kristen itu apa ya? Apa cuman Tuhan Yesus Kristus aja gitu aja kali? Nggak ada Nah, coba kata-kata tanya lain. sama Tanya sama saudara-saudara. Indah, sama Noni. Ada Noni, ada Binaan Hati ini Kristen ya? Alhamdulillah Muslim Uni, insya Oh, Allah. yang nanya Binaan Hati, kirain Bang Ipang ini. Iya. Nah, coba biarkanlah Kristen yang menjawab.
Dan ketika mereka menjawab, jadikan itu sebagai pengetahuan. Kalaupun memang mau membantah, gunakan literatur, jangan pakai asumsi pribadi, karena itu menyakiti mereka. Silakan Kak Indah dan Noni mau menjawab, ya monggo. Noni. Non jawab kan Non. Ada diskusi apa ya? Sore sih Bukan soalnya baru diskusi. Diskusi, Bukan lagi diskusi. curhat-curhatan. Enggak diskusi, cuma cerita-cerita. Karena kebetulan kabinan ini naik bertanya gitu. Ya, aku maksudnya mau belajar nanya nih. Dan penguasa Rob dan Ilah saja, ya wajar kita harus hargai gitu orang Kristen, karena itu sesuai gitu, sesembahan gitu kan, dia disembah, makna li ta'zim bukan makna li ta'bud kan. Penyembahan itu kan penghormatan, mentakzimkan kan. Terus penguasa, ya dia menguasai siapa? Misal umat Kristen gitu kan. Ya secara interpretatif, ya secara definisi mereka sendiri ya sudah pas. Dalam Islam apa itu Tuhan? Mungkin definisinya berbeda gitu. Misal pencipta yang tidak diciptakan. Nah ini kan sudah dua yang berbeda. Kalau nyembah manusia nggak apa-apa, Sultan Jogja juga disembah gitu. Ya, tapi kan yang saya sering dengar itu kalau dikatakan Tuhan Yesus itu udah kita jelas-jelas ya, Tuhan Yesus itu dilahirkan Iya, dan juga makanya ibaratnya preposisinya harus dibangun manusia. dulu Bang. Tuhan itu apa gitu. Baru Ya, kita lanjut bicara. Tapi kalau misalnya diterangkan oleh mereka atau orang Kristen kayak seperti Mikana dan yang lain-lain lah itu katanya Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi dan sebagainya. Jadi Nah, kadang-kadang kalau saya gitu sendiri dia sering sudah buat preposisi kan bahwa Tuhan menurut dia itu pencipta gitu. Di Islam pun begitu, Tuhan paling mendekati absolut, definisinya itu pencipta yang tidak diciptakan gitu kan. Definisi bukan yang benar tapi yang paling mendekati keabsolutan gitu. Definisinya Kita definisikan dulu. Kalau Islam itu maknanya Tuhan apa sih? Kristen Tuhan apa? Gitu aja udah. Nah dari situ baru kita berpijak maju ke depan diskusinya. Kalau enggak bisa, karena kita bilang Tuhan kok manusia lah. Kata Erben, ya wajar dong Tuhan itu manusia, karena definisinya Pak Jokowi juga bisa dipanggil Tuhan. Waalaikumsalam Bang Sia. Jadi tergantung kita nih bawanya. Kita mau diskusi sama siapa nih? Saya sama Noni ya. Contohin nama Doni misalnya. tawarin dulu Nah, definisi. Noni yang dipahami Noni kata Tuhan itu apa sih gitu. Nah, terus dari mana Noni dasarnya mendefinisikan Tuhan seperti itu? Kita tanya Noni dulu, jangan kita dulu yang memaparkan. Maksudnya jangan kita dulu yang kritisi gitu, karena dia belum menyampaikan definisi. Iya, Jadi misal, ketika kita bawa definisi lalu kita kritisi kan itu salah gitu. Ini ada misal dia berdiri dari ayat ini, ayat ini, maka inilah definisi Tuhan gitu kan. izin Bang Ayen diam dulu. Mohon maaf. Salam Pak Bom Bom. Ini aku kadarullah ya. Wallahi aku tuh nggak Pak. sengaja. Ya, bentar. Assalamualaikum. Ya, aku cuma Waalaikum. sebentar aja. Ya. Bu Rifa, Ya, aku kan baru pulang. Aku rencana makan mau istirahat dulu. Aku Ya. mau tanya. Aku mau titip pesan. sudah aku Tolong sampaikan. tanya. Ya, Ini tolong Noni tanya ada? sama. Iya nggak apa-apa. Tolong sama tanya Noni. Pak Pendeta mau belajar sama jemaat yang pintar-pintar. Udah Pak Bobo Saya nggak sudah usah nggak. ngomong di sini. Saya udah Iya, bilang jangan Bu ngomong di Rifa. orang muslim. Yang Bu sopan Rifa, Pak Bobo. minta Sama pendeta loh, tolong. Pak Bobo. Saya Minta nggak tolong suka sama kalau mereka. sabar. Tolong Sudah. jelaskan. Pak Bobo Yohanes sudah. Yohanes 15 ayat 25. Coba Ibu Sabar, Rifma tolong baca dong. Yohanes Ya. 15 ayat Tapi 25 sabar tolong. dulu Pak Bom Bom, sabar Saya mau dulu. belajar. Sabar. Pak Bom Bom sabar dulu. Biar kalian tamu saya semua. Saya berharap kalian itu nyaman di sini dan tidak ada tendensi sama sekali antara baik Noni maupun Pak Bom Bom. Ya. Jadi begini teman-teman ya. Noni ya, ini kadarullah ya, maksud saya kadarullah itu saya tidak rencanakan ini, walaupun memang tadi pagi Pak Bom Bom nelfon saya meminta untuk mempertemukan Pak Bom Bom dengan Noni karena mereka ingin diskusi. Nah tadi Noni sudah saya sampaikan seperti itu Pak Bom Bom, tapi Noni tidak mau di room saya gitu ya. Tapi sekarang kan Pak Bom Bom sudah ada, jadi kita tenang saja, tidak usah kita saling bersih tegang, kita santai saja. Mari kita sama-sama ya, kalaupun dengan Pak Noni dengan Pak Bom Bom ada perbedaan, mari kita
kita bicarakan baik-baik. Intinya kalau mau diskusi harus dengan berkata-kata kasih, itu Ya, aja yang mari saya kata-kata kasih sampaikan dengan Pak bahasa Bombom. bahasa yang baik. Tuh. Oke, Pak Enggak, Bombom tadi Umi saya Rifa. Yohanes berapa? Iya, saya nggak ini. Saya cuma mau tanya. Saya kan modal live di YouTube. Jadi kalau masalah oneness, Trinitas, Unitarian, saya sudah nggak tegur, sudah nggak, udah biarlah. Nanti Tuhan yang jamah semua kan. Cuma saya ingin tanya aja, saya ingin belajar. Saya sampai sekarang belum tahu tuh jawabannya. Siapa tahu ada yang bisa ajar. Yohanes 15 ayat 25. Coba Pak Umi Rifa. Izin ya Noni, mohon maaf ya, bukan berarti Uni mau membiarkan Noni dengan Pak Bombom di sini berdebat, karena memang Uni tidak. Bahkan ini bukan room debat, ini room tanya jawab Islam. Tapi karena terlanjur Pak Bombom di sini, nggak apa-apa ya Non? Silahkan, tapi jangan, saya nggak mau dia ajak debat. Oke, tidak. Pak Bombom, mari kita pakai bahasa-bahasa yang baik, kita sama-sama di sini. Enggak, saya enggak kok, saya sudah enggak ribut. Masalah Siap, ini siap. Saya bacakan ya. Saya cuma Saya minta bacakan aja, ya. iya. Bacakan ya Pak Bombom ya. Iya, Ya. bacakan saya. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Iya. Membenci aku tanpa alasan dalam kitab Taurat. Tolong carikan lo membenci aku tanpa alasan dalam kitab Taurat. Saya belum tahu jawabannya. Saya mau belajar Umi Rifa. Iya, tolong sama mereka. Di kitab Taurat mana tertulis mereka membenci aku tanpa alasan? Tolong dong. Ada yang bisa jawab kah? Noni mau Sama menjawab dengan Kak Indah. Sama dengan Yohanes 10, Mbak Umi Rifa, Yohanes 10 ayat 34 Saya itu. nggak mau debat di sini, Uni Rifa. Indah turun. Bukan Indah, kalau debat, dia mau bukan bertanya, masuk debat. ke room kita. Saya ingin bertanya aja. Nggak bisa. Mau bertanya masuk ke room kita. Oh. Jangan Gini di sini. Pak Bombom, kata Indah Noni, turun aja, Indah. kalau mau Dia diskusi sengaja dengan ini, Noni, saya tahu. nanti di room dia, tapi nanti saya bantu jadi Ya, moderator Pak sengaja. Bombom. Oh. Noni benar ya begitu, katanya gini. Uni bantu jadi Ya. moderator biar Pak Bombom masuk Ya, merasa. kalau begitu gini aja udah Umi Rifa gini. Siap. Kan mereka nggak mau kalau begitu supaya enak. Kita di YouTube-nya Rudi Yohanes saja, Umi Rita nanti moderator. Ya udah Pak Bombom, Terus- itu ada pertanyaan, coba dijawab Markus 14:52 itu. Pertanyaan di bawah itu, Papa jahat. Suruh Papa Jat naik aja. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Ya, jadi Assalamualaikum semua, shalom. berapa Noni? Markus 14:2. Nggak. Markus itu 11 ayat 52. Itu Papa jahat yang bawa pertanyaan, bukan saya. Nggak, tapi gini, kalaupun memang Noni tidak mau menjawab, saya izinkan untuk Udah, tidak nanti menjawab. suruh Papa Jahat. Nanti Papa Jahat masuk di channel saya saja karena saya di situ kan ruang bertanya. Anda boleh Umi Rifa sudah tahu Pak Bombom. Cuma kalau ada orang yang ingin bertanya sama saya, silakan bertanya masuk di channel saya karena saya nggak pernah buka ruang mau debat. Saya mau orang bertanya sama saya. Tapi kalau ada orang mau uji coba saya, kan nggak apa-apa. Saya bertanya buat Anda pas saya ketemu Anda dimanapun, ya. Atau gini, saya tawarkan Anda semua para teman-teman Kristen, kalau kalian mau bertanya duluan, tanya satu pertanyaan. Kalau saya yang nomor 2, saya tanya 10 pertanyaan. Jangan Pilih pakai aja. marah-marah ya Pak Bombom ya. Saya Jangan nggak marah. Loh, saya dari Biasa Umi Rifa, saya ada marah kah? kalau saya naik di room kalau Pak Bombom Pak Bombom sering marah-marah. Kita santai. Pak Bombom tadi itu hanya ingin diskusi dengan Belajar, Umi saya dan mau belajar. Christian Prim dan Nathan. Ya, Nah, masalahnya lo Risa, Pak Bombom kalau kita udah ini dia udah gak bisa pasti marah-marah. Jadi kata-kata yang Nanti saya tidak akan izinkan di sini yang marah-marah, Noni. Enggak ada marah. ya saya tahu makanya. Umi Rifa, saya marah tadi nggak Umi Rifa? Enggak. Gini Uni. Kalau Noni tidak mau jawab tidak apa-apa Pak Bombom. Gini Uni, kita kan sering naik di kita kan sering naik di kita kan sering naik di room-room yang ada Pak Bombom kan. Jadi kita tahu Pak Bombom suka marah-marah gitu. Kalau ada salah sedikit marah gitu. Enggak, kalau di sini tidak. Pak Nah, Bombom framing dengan kan?
Jadi begini, teman-teman pun Bukan. tidak mau menjawab, bahkan diam pun adalah jawaban. Kalau menurut saya ya, karena saya pun Iya, terkadang lebih tidak baik menjawab diam semua. kan. Jadi kalau memang Pak Bom Bom ingin berdiskusi intens dengan teman-teman dari Gini kalangan aja, ini, Umi silakan. Rifa, Ya, silakan Pak Bom Bom. Umi Rifa begini aja, teman-teman Kristen semua yang ada di sini, saya sudah bikin pernyataan di YouTube. Saya tidak ribut masalah kalian salah pemahaman, mau Unitarian, mau Oneness, mau Trinitas. Saya nggak peduli. Saya sekarang ini mau ajak kalian, Kalau Pak kita sama Bombo memang nggak Kristen, peduli, kita saling. kenapa Pak Bombo ngajar kita untuk bertanya kalau memang nggak Loh, peduli? kenapa kalau begitu saya undang kalian masuk di channel saya. Nggak Kalian ada boleh yang mau, bertanya Pak apa Bombo. saja. Nggak, Oh, udah nggak nggak ada ada yang mau. mau, nggak ada yang mau. Iya, udah celaka ada yang mau, lihat aja. Nggak ada Iya, yang mau karena masuk. ya Oh, nggak ada karena yang kalau mau. kalau kalau Rom membahas firman Pak Bom Bom, kalau kalau yang membahas itu marah-marah, nggak ada sukacita, nggak ada damai Loh, sejahtera. yang marah siapa? Jangan framing loh. Oke, Nggak, saya tanya kalian. Saya tanya karena kalian dulu, sering sebentar saya mulai. tanya. Kita kan tahu, Sabar. Saya sering Sabar, saya tanya dulu. Gini, Sabar. coba Oke, saya gantian. tanya Coba dulu. gantian dulu, gantian Sabar, dulu. saya tanya dulu. Sabar. Noni sabar. Kalian Kau mengerti udah sabar. Coba. kalian mengerti Yohanes 6 ayat 60 sampai 66 enggak? Coba kalian baca dulu. Kalian mengerti enggak? Yohanes 6 ayat 60 sampai 60 sama Ibrani 5 ayat 13 14. Coba kalian orang Kristen renungkan. Umi Rifa tolong baca Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Coba. Oke. Atau siapa lah tolong. Kalian selalu Oke, bilang, sesudah "Aku mendengar marah-marah." semuanya, itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Betul, Pak Bombong? Itu ayatnya? Ya, Yohanes lanjut 6. aja Umi Rifa. Oke. Siapakah Iya, yang Yohanes sanggup 6 ayat 60, mendengarkannya? 66. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu dia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia." Nah, mereka tidak suka dengan perkataan keras dari Tuhan Yesus. Nah, itu yang pertama. Coba Mbak Rifa minta tolong Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Ibrani 5 Ayat 13 sampai 14. 13. Nggak apa-apa Mbak Rifa ya. It's okay. Biar- Yang penting kita Oke. jangan ini aja. Kita jangan Oke, thank you, quest thank you, aja. thank you, Mbak Rifa. Ibrani Ya, 5 enggak. 13 ya. Ayat 13 14. Oke. Oke, Ibrani 5 13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, di dalam bahasa Yunani, anak kecil itu nevios, ya. Nevios itu adalah bayi orang yang membutuhkan pertolongan, tapi dia tidak mau menempatkan kebenaran. Sedangkan dalam Ibrani 5 ayat 14, kalau siapa yang mendapatkan pengajaran keras, itu dia mengerti akan kebenaran. Yesus saja berkata, ular beludak. Umi Rifa, benar nggak Umi? Benar kan? Yes, ada dalilnya. Saya tuh mengajarkannya itu bukan suka marah-marah, itu keras pengajaran. Karena bangsa Israel juga keras tengkuk. Ya, cuma saya sampaikan, saya udah 3 bulan, sampai hari ini udah 3 bulan, saya sudah stop. Karena ayat pendeta itu dalam Yeskel 33 ayat 7 sampai 9. Kami ada ayat pendeta itu dalam Yeskel. Padam dulu dong. Dalam perjanjian seorang hamba Tuhan, ya kami hamba Tuhan itu bukan asal mau mengajar saja. Enggak, kami membawa salah satu sinode dari gereja, tapi kami kalau berdebat kami hilangkan itu. Kami sudah tahu itu tidak boleh, supaya kalau ada apa-apa kami tidak membawa salah satu organisasi dari gereja. Tapi kami itu punya mentor. Nah, makanya saya nggak pernah bilang, Pak Bom Bom jahat. Kalian orang Kristen harus tahu dong.
Firman Tuhan katakan hukum yang terutama, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya bukan membenci orangnya, pengajarannya yang saya luruskan. Saya keras pengajarannya. Kalau memang Yesus membenci manusia, kenapa Yesus berkata, aku datang ke dalam dunia bukan mencari orang sehat, tapi mencari orang sakit. Aku Betul datang sekali bukan itu. untuk dilayani, tapi Itu betul sekali. melayani. Begitu pula juga kami hamba Tuhan. Saya tidak pernah mengajarkan kebencian. Pembinaan Saya hati, tegur Muslim untuk diam dulu saya aja. punya jemaat. Tapi Ya, gini, saya tegur jemaat Pak saya Bombom, dengan Diam, ajaran yang pembinaan hati keras. diam dulu. Sebentar dong. saya ini Sebentar dulu dong. Indah. Oh, ini Indah. Oh, ini siapa ini? Rasul Paulus. Saya Rasul Paulus. Oh, sorry, Ini sorry, Pak sorry. Saya Bombom. pikir Iya, pembinaan sabar tadi. Iya. dulu, sabar dulu. Boleh Rasul bergantian Paulus dulu ya. nanti Oh iya, saya lanjut. bicara dulu. Oke, keluarga Kak Ines nanti dulu kalau Pak Bom selesai silahkan ditanggapi nanti. Kalau Anda mau terima dan tidak, terserah. Saya sudah tidak pusing. Anda mau Rasul Paulus, Anda mau Kristen, mau Wanes, saya tidak perlu. Ya, saya sudah nggak perlu, saya sudah nggak ini. Coba Anda renungkan saja Yeskel 33 ayat 7 sampai 9. Itu ayat untuk para pendeta di seluruh dunia. Kami hanya bisa menegur. Itu pun sudah selesai, sudah ada waktunya. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 16. Iya, saya Coba paham Anda ayat renungkan itu, Pak Saya sudah nggak Bombom. peduli. Kalau Pak karena Bombom kalian juga harus sebentar, jangan pahami bilang Matius paham. Coba Anda, 9 Bapak, ayat coba. Oke, saya 35. kasih waktu Pak Bom 2 menit lagi boleh ya, Pak Rasul Paulus 2 menit lagi Ya, izinkan Pak silakan Bom Anda baca bernarasi. Matius 9. Silakan Anda baca. Anda Lanjut baca, aja dulu, silakan. dia dulu 2 menit ya. Oh, lanjut Ya, aja. silakan. Udah, 2 saya menit. udah dipotong jadi udah apa? Silakan, Apa-apa, silakan. nggak apa-apa. Pak Bom. Gini. Kalau Pak Bom mau diam dulu, saya kasih waktu ke temennya. Sudah. Kalau Oke, Anda mau ini, mau mirip biar udah. Saya udah diam, udah dia potong aja. Udah Oke. nggak apa-apa deh, udah nggak ini nggak Bang apa-apa. Rasul Silakan. Paulus, saya kasih waktu ya. Anda ya Rasul Paulus pendeta atau bukan? Saya nggak pernah pakai titel itu kalau pada saat kita Oke, di Anda ruang pembawa dari sosial gereja media. mana? Nggak, sekarang saya nggak bicara apa. Anda dari gereja mana? Saya nggak perlu didikte seperti itu karena Nggak, saya minta penginjil. maaf. Tunggu, Rifat, tolong Saya tanyakan. penginjil semua. Enggak, jangan, Saya nggak boleh, nggak nggak boleh berbau bawa denom. gereja Baik, apapun, oke, jangan, sebentar. nggak boleh. Nggak, nggak, Sabar, nggak. sabar, Maksudnya sabar, Anda dari sabar. gereja mana? Nggak, Izin Pak sabar, Bombom. sabar. Saudaraku sabar semua, Jangan sabar. bawa Iya. label apapun Sabar, itu, sabar, diskusi sabar, Nggak, diskusi yang maksudnya betul-betul dari itu. denom mana? Anda masuk gereja mana? Gini, Pak Bombom, Ya, silakan, Rasul yang Paulus. terhormat, saya nggak pernah bawa denom dimana penginjil dimanapun saya pergi Ya, dan berada. silakan Anda baca Semua denom Matius saya 9 masuk. ayat 6. Silakan Anda baca. Ini, saya Coba, Pak cuma Bom gini mengakui. dulu, Pak Bom sabar ya. Iya. Pak Bom Nggak, sabar dulu. iya, silakan tolong jangan nggak usah Katanya mau kalau diam Paulus saya tahu. dulu, gimana Saya nggak mau sih? berdempi ya. Tolong jelaskan. Katakan Anda potong Katanya saya. gimana? Saya masih Mau- bernarasi. mau diam Sebentar. dulu. Saya masih Sebentar, bernarasi Bang. tentang Bang Rasul Paulus, aku pelayanan. izinkan dulu sampai selesai. Saya kan tadi Oh, bernarasi iya. tentang pelayanan seorang hamba Tuhan. Anda potong dengan Matius 9 ayat 6. Silakan Anda tolong potong dengan saya. Silakan Anda jelaskan. Matius 9 bukan ayat 6, Matius 9 ayat 35. Yesus itu Ya, pergi ke silakan. desa-desa, ke kota-kota, rumah-rumah ibadat untuk memberitakan kan Injil kerajaan Allah kan? Gitu. Saya Ya. cuma juga mengutip itu. Saya nggak bilang debat juga sama Pak Bombom. Emang saya tadi langsung motong bilang saya mau debat. Oke. Makanya jangan Coba Anda terlalu jelaskan negatif sama dengan saya. nama Silakan. saya, Anda jelaskan. gitu kan. Enggak, saya enggak negatif. Anda tolong. Tadi kan saya bernarasi, terus Anda menjelaskan sama saya. Nah, silakan Anda jelaskan itu. Gini Pak Diskusi Bombom. santai ya. Iya, kalau ayat yang Pak Bombom ambil silakan Pak Bombom pahami. Saya tidak menolak semua ayat Bukan Alkitab, saya apalagi ambil. Itu Loh. ayat itu sudah dari sononya semua hamba Tuhan. Iya, Ya, kita kan silakan saya Anda jelaskan. Gini Pak Ya, Bombom, sabar dulu dong. Maksudnya gini, Loh, Anda kok kan ini tadi saya Oh ya bernarasi. udah ngomong aja dulu sampai saya kasih 10 menit aja dulu. Oke, Silakan oke. ngomong terus. Sabar dulu, Anda sabar bernarasi dulu. Bergantian. Matius 9 ayat 35. Anda kan saya masih bicara, Anda potong. Nah, berarti kan Anda sudah mengambil saya punya bernarasi tadi. Apa perkataan saya? Anda bernarasi. Sekarang Anda tolong jelaskan, saya izinkan Anda berbicara mengenai pelayanan Yesus 9 ayat 35, baru nanti saya menanggapi. Silakan.
Silakan Umi Rifa, suruh dia bicara. Jelaskan. Sudah Pak Bom Bom. Sudah. No? Oh iya. Silakan, Bang. Satu dulu ya, yang saya mau tanggapi di Pak Bom Bom. Pak Bom Bom tanya saya berstatus apa gitu kan? Titel saya apa gitu kan? Saya nggak mau menjawab itu karena gini, kita berapologet atau memberitakan Injil yang saya pahami 1 Petrus 3 ayat 15 ya. Makanya saya ikuti apa yang Yesus teladani buat kita umat manusia. Itu yang saya kutip di Matius 9 ayat 35. Jadi gini Pak Bom Bom, apabila kita bernarasi di sosial media, kita bawa kita pendeta, kita gembala, kita pastor, kita romo, saya rasa titel itu bukan dipakai di sosial media. Karena titel itu dipakai apabila kita melayani di satu denom, ya. Beda dengan saya penginjil sampai ke desa-desa, ke kota-kota, saya berangkat ke sana kemari, saya tidak dibiayai satu denom pun. Itu harus dipahami. Beda dengan Pak Bom Bom, masih mengandalkan jemaat kan untuk memberi, itu beda. Satu. Oke, Bang Rasul Paulus langsung ke substansi, jangan coba serang personal di sini. Enggak, saya enggak serang personal. Ya, maksudnya cuma ingatkan Abang aja. dan Pak Bom Bom bicarakan tentang ajaran daripada pribadi. Lanjut Bang, lanjut. Nah, salah satu perbedaan dari narasi yang kita pahami bersama ya di dalam Tritunggal dengan menyanjungkan. Nggak usah bawa Tritunggal, ya? Pak. Saya tanya tadi Matius 9 ayat 35. Iya betul Umi Rifa. Saya kan udah dari awal kan. Udah silakan aja. Iya, Matius 9 ayat 35 itu Yesus memberikan teladan buat kita umat manusia, harus kita bukan diam diri, bukan duduk diam. Bukan cuma mengajar atau cuma memberitakan Injil di satu denom ya. Di Bang situ sangat jelas. Bentar saya turunkan Bang Ipang, ada Billy, boleh nggak Billy naik ke atas? Bang Paulus dan Pak Bom Bom boleh. Pak Bom Bom boleh Billy naik ke atas? Tangannya dulu di Bom Bom takutnya. Ini bukan urusan. Biarkan aja Umi Rifa, biarkan dia bicara saja dulu. Ini bukan urusan saya. Ini ada Billy di bawah mau naik. Saya cuma bertanya. Iya, saya cuma bertanya. Gak apa-apa. Saya cuma bertanya saja, bukan berdebat kok, cuma diskusi santai aja. Tenang Pak Bom Bom, saya izin saya turunkan ya. Saya nggak serang. Lanjut Pak Rasul, jelaskan apa yang ditanyakan Pak Bom Bom. Diserang kok. Diam dulu lah Pak Bom Bom. Iya. Malam-malam. Pak Bom bergantian dulu biar saya hanya nyimak aja dialog dengan Pak Bomo, saya nyimak aja. Saya hanya mendengar aja. Silakan dilanjut saudaraku. Ya, Billy jangan ikut dulu ya, biar Pak Bom Bom dengan Bang Rasul dulu. Silakan Bang Rasul dengan Pak Bom Bom. Oke. Jadi gini, pengajaran yang Yesus ajarkan yang kita bisa teladani di saya bilang tadi ya Matius 9 ayat 35 kan gitu. Jadi apa yang dia bicarakan, apa yang dia mengajarkan, apa yang harus kita tahu dari apa yang dia teladani kepada kita yang sekarang, karena kita sudah tidak melihat Yesus. Itu kita sepakat bersama. Jadi pemahaman dari Tritunggal yang menarasi bahwa Yesus itu bukan Bapa itu sangat keliru. Lah, ya? Bawa lagi ke Trinitas. Sudah, saya nggak bahas itu Pak Yohanes. Enggak, Matius saya 9 kan ayat cuma 35 mau menjelaskan. Enggak, itu sudah saya jelaskan tadi. Umi Rifa. Tadi katanya dia udah minta, boleh saya bicara sebentar aja ya, boleh ya? Diizinkan Bang Rasul ya. Oke, sabar, biar katanya diam dulu. Dikasih ke saya bernarasi. Udah selesai, udah tenang. Kok udah selesai? Sudah mau nggak selesai. saya kasih timer? Boleh nggak saya kasih timer biar fair? Ya, Umi Rifa, aku cuma sebentar. Boleh, boleh. Loh, ya, mau kemana? Shalom ya. Karena Pak Bom bilang beliau hanya sebentar, coba kasih beliau waktu dulu. Kita santai-santai saja. Atau kalian kan tidak berdebat. Silakan. Saya tidak berdebat. Saya tidak membenci kalian. Saya sayang kalian ya. Ya, ini saya belum bernarasi. Entah. Kan tadi saya kan orangnya rendah hati kok, silakan. Saya rendah hati kok. Anda mengatakan Matius 9 ayat 35. Ya udah saya terima. Nah, Anda bilang boleh menginjil, Anda lari ke 1 Petrus 3 ayat 15. Di situ tentang kuduskan diri dulu, baru mempertanggungjawabkan apa yang Anda pelajari. Itu tentang berapologet. Oke, saya terima. Nah, menceritakan kemuliaan Allah dalam Mazmur 96 ayat 3, ya, menceritakan kemuliaan Allah, itu kita menginjil. Saya setuju. Oke. 1 Petrus 2 ayat yang kelima, kita dipakai sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Saya setuju. Oke.
Anda membawa narasi di Matius 9 ayat 35. Di situ jelas ada timbul pertanyaan dari saya. Ada dua. Yang pertama, Anda mengatakan Yesus memberitakan firman-nya ya, kemanapun. Oke, itu pertanyaan saya cuma satu di situ. Yang pertama, Anda memberitakan firman Tuhan. Di situ ada perkataan Yesus. Lanjut di Matius 10 ayat 5 dan selanjutnya. Untuk kepada murid-muridnya, memberitakan firman Tuhan hanya di Yerusalem, Yudea. Tapi untuk Samaria, jangan. Nah, Anda tolong jelaskan sama saya, kenapa Yesus katakan jangan memberitakan firman Tuhan? Di situ timbul pertanyaan. Nah, yang kedua, amanat agung Yesus Kristus kepada seluruh pengikutnya, ya, dalam Matius 28 ayat 19, beritakanlah Injil, baptis, dan ajar. Nah, di sini harus kita bisa memisahkan. Beritakan Injil kepada seluruh dunia, siapapun boleh. Tapi kata baptis dan ajarlah, itu yang saya mau tanyakan. Coba Anda tolong jelaskan sama saya pernyataan Anda, Matius 9 ayat 35. Silakan Anda jelaskan kenapa Yesus memberitakan firman tidak kepada bangsa Samaria juga. Hanya selama dia hidup, dia hanya memberitakan di Yerusalem dan Yudea. Silakan. Oke, jadi ini udah membahas sampai ke baptisan ya? Gak apa-apa. Saya bisa jelaskan itu. Ya, jadi gini ya, kalau Pak Bom bilang... Bukan bro. Begini, Bol. Coba tolong fokus. Matius 9 ayat 35 kan Anda bilang boleh memberitakan Injil. Penginjil Anda kan penginjil. Ya udah, sekarang saya setuju. Paham ya? Tadi Pak Bom ambil di Matius tadi yang untuk baptisan, beritakanlah Injil. 9, iya sebentar. Dengar dulu pertanyaan saya. Tolong catat dong. Matius 9 ayat 35. Timbul pertanyaan saya, kenapa Yesus memberitakan Injil tidak kepada Samaria? Dia juga melarang murid-muridnya, cuma kepada Yerusalem dan Yudea. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Yesus memberitakan firman, itu amanat agung. Menyuruh murid-muridnya mulai ya minta Injil, baptis dan mengajar. Nah, coba Anda tolong jelaskan sama saya. Saya tidak melarang Anda menginjil, ya. Menginjil boleh. Coba Anda jelaskan sama saya. Yang pertama, Yesus melarang selama dia masih di dunia, melarang. Kenapa dia tidak ke Samaria? Yang kedua, coba Anda jelaskan sama saya apa itu menginjil. Kan Anda sudah lakukan tadi. Saya setuju, ya, saya setuju. Nah, Anda tolong jelaskan sama saya membaptis dan mengajar. Kenapa ada kata mengajar? Bedakan mengajar dan menginjil. Silakan. Iya, ini jadi mau bahas yang mana ini Pak Bom ini? Yang Matius 9 ayat 35 sudah, ya, atau Umi Rifa. Pak Bom mau sampai ke dua-duanya ke ini kan pembaptisan. Aku potong dulu sebentar Pak dan mengajar. dan Coba. Bang Daniel. Aku potong sebentar ya. Begini loh. Bang Daniel, mendingan turun kita buka room sendiri biar Pak Bumbu yang masuk aja. Aku nggak malu loh. Kita Iya, nggak apa-apa lah. Tapi Bom nggak berani kalau buka room sendiri. Buka room aja Non. Pak Bom saya sama Pak Bom mau nggak di roomnya Non? Mau nggak? Ada waktu nggak? Di room ini aja. Ini nggak itu. Saya pakai akun saya. Sama Kristen kita debat di room. Umi Rifa, sebentar ya. Enggak. Saya nggak marah loh. Begini. Tuhan Yesus tidak mengajarkan untuk membenci umat Islam. Ingat. Ya. Bang Daniel, kita turun aja. Firman Tuhan katakan, sebentar saya bicara dulu. Saya bicara dulu, Umi Rifa, sebentar ya. Matius 5. Entar dulu, saya potong sebentar dulu Pak Bom. Kami tidak ada narasi untuk membenci Islam ya. Di mana 1 Yohanes 4 ayat 20, di situ ayat itu berkata, bagaimana engkau bilang mengasihi Allah tapi engkau tidak mengasihi saudaramu? Kata Alkitab bilang pendusta. Jadi kami ini tidak ada narasi bilang serang Muslim, nggak ada loh. Pak Bom jangan framing seperti itu. Jadinya kita ini nanti dibilang kita seperti itu. Iya, nggak boleh gitulah. Yaudah. Gini Jadilah ya. orang yang bijak. Seorang hamba Tuhan itu harus bijak lah. Jangan kayak dengar. begitu nanti jadi ceritanya yang lain. Yang panas bukan Umi Rifa, Anda yang panas. Dengar.
Kita Enggak, karena kan menceritakan sudah ada keluar kata-kata seperti itu, nggak boleh. kita Nanti mereka kan menceritakan berpikir yang Coba pakai nggak narasi yang benar. baik deh. Maksudnya saling kita substansinya. gitu ya, kan. Enggak, kita bukan begitu. memberitakan Yang saya dapatnya bikin di Bang Daniel. Di sini kan penontonnya. Ya udah, kalau dia nggak mau Ya. diskusi, kita saya serahkan memberitakan sama yang firman. punya akun Ya. aja ya. Oke, Bukan lanjut kita Kita aja, Bang lanjut. Daniel, memberitakan Bang firman Daniel. Kita Tuhan. mendingan di Dengar, ruang dengar. di Bang Daniel. Kita Ya. memberitakan firman Tuhan, ya ingat, kita memberitakan firman Tuhan bukan mengajar di sini. Kita memberitakan firman Tuhan kan banyak telinga yang mendengar, apalagi di saudara kita ini. Ingat, Matius 5 ayat 8 sampai 11. Teman-teman yang belum mata hatinya dibuka. Ya udah, sama yang mata punya akun hatinya aja belum ya. dibuka, Lanjut aja, Non. ya, mata hatinya belum dibuka. Uni Rifa. Pak Bobo sama Kan Uni lebih Rifa baiknya aja, kalau pamit kita, dulu ya. nah dari tadi kalian bicara Iya, saya nggak thank you ya Uni Rifa ya. potong. Kasih ya Ya Uni udah, ya. Om Rifa nggak apa-apa, mereka turun aja nggak apa-apa, biar saya sini aja. Aku tanya tahu. Siap, Oke. siap, siap. Tapi Pak Bomam setuju kan Yesus punya Tuhan dan Allah? Saya tidak berbicara Tuhan dan Allah. Jangan Ya, lagi, kita tuh saya di sudah poin nggak aja di peduli. depan-depan Begini, sini. Billy sayang, saya sudah tidak membahas tentang kalian. Saya udah bikin pernyataan. Sebentar lagi saya mau khotbah lagi. Saya nggak masalah buat kemuliaan Allah di saudara saya yang belum mengenal Yesus. Makanya saya datang sini mau cerita. Kita Pak sudah Bomam tidak ada kenal apa-apa Yesus dengan enggak? Moni. Sudah, Jo. Sudah, kita nyanda apa-apa. Sudah, Jo. Kita nggak ada masalah untuk ngana pemahaman. Kita sudah nyanda ada. Sudah, Jo. Ngana pe body Sudah, Jo. pucuk Kita nyanda. jo. Iya, kita sudah nyanda masalah. Ngana mau pemahaman begitu. Sudah, Jo. Kita lagi membaca cerita ini. Dorang Jo. ini, dorang nyanda benci. Empat orang. Dorang benci kita Tuhan Yesus. Sudah, Jo. Ngana mengerti. Masa ngana nyaman mengerti dari tadi? Ya sudah, Ya, stop pilih Jo, ya. pilih Pilih ya. santai Kita Jo, sayang santai Pangoni, Jo. Sudah, Pak Jo. Bomom santai juga ya Pak Bomom. Santai Jadi saja. intinya Oke, gini. oke. Mohon Saya maaf, pamit saya dulu tidak Umi masuk ke Rifa ya. konteks. mengerti, Thank you ya, Jo. terima kasih Umi. Ya, sama-sama. Selamat malam. Salam Jo buat keluarga yang ini Pak. Salam, Kita salam. bicara toh. Oke, Ya, oke salam, Pak Bomom. Salam Jo, salam Jo. Oke, salam buat keluarga. Buat Jo. saudara-saudaraku Anda yang lain mengerti, juga, Jo. saudara Muslim juga. Ya, Oke. saudara Terang saudara Jo, Salam, terang Billy. saudara. Pilih ada. Silakan Pak Jadi, Bomom ada yang jadi mau begini disampaikan. Umi Rifa, memang dalam Sorry, kekristenan- tadi akun saya dipakai karena lihat Pak Bom. Sorry ya Pak Bom ya. Ya nggak apa-apa. Udah, saya nggak pusing begini Silakan, teman-teman Kristen. Anda mau Ya. pemahaman oneness, mau Unitarian, saya sudah tidak pusing karena saya ditegur dari saya punya mentor. Saya ini ada mentor. Ya, saya sekolah sudah sampai S2. Tapi saya belum ada biaya ambil S3. Saya tidak membawa nama gereja, kenapa? Karena saya Semoga berdiri di cepat 3 selesai kaki. ya Pak Bomom. Iya, 3 kaki. Saya tuh nggak mau ribut sama kalian. Kalian boleh beritakan firman Tuhan. Cuma saya mau mengingatkan, kenapa ada sekolah STT? Kenapa kami ada di bawah naungan, ada di atas kami? Karena firman Tuhan mengajarkan, beritakan firman, baptis dan ajar. Nah, kata mengajar itu tidak boleh sembarang. Makanya saya cuma mengingatkan. Kalian boleh di sini kalian berdiskusi, menginjil, mempertahankan iman kalian. Boleh. Umi Rifa juga kan, mereka kan mempertahankan iman mereka sebagai orang Muslim. Makanya saya di channel YouTube saya nggak pernah membenci mereka. Umi Rifa kadang kita gontok-gontokan, setelah itu kita baku sayang. Benar nggak Umi Rifa? Saya nggak pernah benci karena teman saya, kita boleh mempertahankan iman kita. Kalau mereka saling membenci itu karena bukan Umi Rifa benci saya, bukan karena iman saya. Bukan. Bu Uti Iya, saja, masalah iman saya sama saya. Tante Uti baik Iya. dengan bahkan Bang Rudi Yohanes pun dengan saya baik, walaupun Iya, kata-kata iya, kami kita kadang nggak pernah. Intinya gini Pak Iya. Bom. Intinya imani apa yang kita percaya itu aja lah. Iya, benar. Iya, saya setuju itu. Dan saya berdiskusi, ruang diskusi dengan teman-teman Muslim dari dulu di YouTube. Saya nggak pernah membenci mereka. Tuhan Yesus tidak mengajarkan benci. Yang cuma Yesus ajarkan itu kan menegur mengenai pengajaran. Paulus juga katakan itu. Siapa yang mempelajari ayat kita, mari kita diskusi meluruskan. Apapun itu kalau dia tidak terima, jangan kita memaksakan kehendak. Saya dan Umi Rifa, kenapa saya di sini? Justru lebih bagus. Yesus katakan, beritakan firman mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Nanti setelah Yesus mati, Yesus disalibkan, Yesus mati dan Yesus bangkit. Itu di Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 9.
Nah, pertanyaannya, tapi siapa tadi Paulus ya? Katanya Yesus beritakan firman Tuhan kan di Matius 9 ayat 35. Nah, di situ harus jemaat tahu, harus Billy jelaskan. Makanya pertanyaan saya, kenapa di Matius 10, lanjut Matius 10 itu Yesus beritakan kepada murid-muridnya, hanya beritakan firman Tuhan kepada Yudea dan Samaria aja, tapi kepada Samaria jangan. Nah, itu yang saya kan ingin tanyakan. Pemahamannya teman-teman dari teman-teman Kristen saya, saudara saya terkasih ini kan bertanya itu kan, saya mau bertanya pemahaman mereka bagaimana. Kan wajar, mungkin pemahaman mereka dan saya berbeda. Saya kan ingin bertanya, bukan mengetes. Karena saya sudah belajar lebih 8 tahun, saya belum mendapatkan itu. Makanya kan saya mau bertanya supaya kalian para apologet ini boleh berbagi ilmu kepada saya. Saya di sini kaum Rifa. Kenapa saya di sini? Karena kalau kita di tempat Kristen sama-sama, meskipun kita bilang teorinya ajaran kasih, tapi kita sudah ribut-ribut. Ini semua Kristen lagi ribut-ribut loh. Nah, makanya saya ini kan sudah dinonton dan saya ditegur sama saya punya mentor. Dan mentor saya itu bukan orang biasa. Dia sudah tegur saya, Pak Bom, kenapa sih kau sebagai hamba Tuhan kok begini-begini? Bukan kau mendamaikan? Ya saya sudah cukup tiga bulan, dan saya melihat, saya diingatkan kembali, oh iya benar beliau, ya sudah, makanya saya sudah cukup 3 bulan ini. Nah, makanya saya telepon Umi Rifa, kalau Umi Rifa bisa kasih kita room untuk kita diskusi. Kan Umi Rifa kan Muslim, jadi dia tidak, saya bilang sama Umi Rifa, yang penting Umi Rifa jangan intervensi, Umi Rifa jangan ribut-ribut. Adapun Umi Rifa tidak suka dengan Tuhan Yesus, minta maaf Umi Rifa ya, itu haknya dia. Siapa bilang? Karena, jangan nuduh-nuduh, saya cinta sama Yesus. Saya cinta sama Yesus. Iya, betul. Oke. That's right. Ya itu makanya tadi saya bilang kan, Mbak Bom, imani aja apa yang kita percaya, nggak usah nyerang-nyerang, apalagi membenci teman-teman kita kan, nggak boleh, karena Tuhan Yesus nggak pernah ajarkan kita seperti itu. Iya, saya nggak menyerang, itu salah. Ya. Gini. Karena kalian intinya kan niatnya gini, Pak Indah, Pak Bom kan niatnya dari gini. tadi. Nanti kalian teman Kristen tolong WA Pak Bom, kenapa Pak Bom begini? Tolong nanti WA saya habis ini ya. Kalian harus memahami. Atau bahas internal, bikin Zoom Pak Bom, saran saya Pak Bom. Coba nanti Ibu Indah sama teman-teman Noni, tolong nanti WA saya. Kenapa? Nanti WA saya kan, nomor saya kan sudah tahu di YouTube kan ada. Kenapa saya begini? Kenapa? Kalian harus tahu saya punya maksud dan tujuan. Ya, kalau Mirifa mungkin tidak tahu. Iya, Mirifa ya. Maksudnya kalau menurut saya, saran pribadi saya sebagai teman kalian lah ya, anggaplah walaupun kita beda iman, tapi kita sama-sama konten kreator juga, debater juga, bikin internal Zoom sama Pak Bom, nanti undang Noni dan kawan-kawan, kalian ngobrol di situ, maka kalian tidak dilihat publik, secara internal pun kalian juga terjaga. Dan kalian kalau saya Uni gini, saya senang juga kalau macam diskusi, banyak belajar juga kan. Maksudnya gini, kalau Pak Bom kan sering kalau di room gitu kan, kalau ada salah sedikit pasti marah-marah gitu, dan suaranya paling kencang. Nggak marah, Pak Bom tuh baik, nggak marah. Memang orangnya memang suaranya keras, paling besar. Suaranya memang besar, tapi percayalah, kalau memang beliau sudah mau intinya mau ngobrol dengan teman-teman dari kalangan yang berbeda, intinya beliau ingin bicara dengan kalian, itu saja. Jadi nggak usah tempat saya mau Muslim mau Kristen pun kalau saya tidak nyaman saya kick kok. Coba tanya, kalau memang saya tukang marah, ini ntar Bu, kalau saya tukang marah, kenapa teman-teman dari Muslim mau terima saya? Ayo. Nah, karena mereka, saya ini begini ya, teman-teman Muslim kalau di dalam Mbak Urifi, minta maaf ya Mbak Urifa ya. Kalau begini ya, kalau kita di kekristenan selalu kan diajarkan kasih, tapi banyak orang Kristen tidak bisa memahami apa itu pribadi, apa itu pengajaran. Karena Yesus tidak pernah kompromi dengan pengajaran yang tersesat, tapi Yesus kompromi dengan masalah kasih. Kasih itu Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang terutama, karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Nah, kalau untuk pengajaran yang salah, Yesus katakan dalam Matius 15 ayat 14, biarkanlah mereka orang buta tuntun orang buta, keduanya masuk ke dalam lubang.
Nah, Yesus tidak pernah mengajarkan kebencian kepada manusia. Untuk itu saya dengan sesama muslim, ateis, saya tidak pernah membenci. Cuma saya menegur pengajaran. Kalau contoh Umi Rifa berbicara tentang, oh Yesus digantung di atas kayu salib, Yesus tangannya lubang. Ya itu kan pemahamannya Umi Rifa. Jangan kita Bukan marah. Pak Yusuf Manubulu, Pak Bom Bom. Oh iya sudah Yusuf Mandubulu. Benar. Umi Rifa hanya menjawab itu. Ya udah kita jangan marah. Justru kita harus menyampaikan sama Umi Rifa, bukan begitu Umi Rifa, ini begini. Nah itu tadi itu 1 ada Petrus tuh 3 ayat 15. viral itu beritanya bahwa dia katakan dia bertemu dengan Yesus, bahkan dia memasukkan jarinya ke dalam tangan Yesus. Jadi siapa itu? Oh ini. Yusuf Manubulu. Nah, itu yang saya bilang Umi Rifa, saya di gereja kalau ada jemaat yang mau bersaksi kayak begitu, sebelum bersaksi saya tanya dulu. Karena minta maaf, karena saya orang paling tidak percaya kalau orang bersaksi yang aneh-aneh. Karena apa? Injil itu dari Kejadian sampai Wahyu sudah selesai. Jangan menambah, jangan mengurangi. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, saya bertemu Tuhan Yesus di neraka, saya bertemu Tuhan Yesus begini, itu masalah imannya, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah aneh-aneh, minta maaf. Saya orangnya lain. Karena Injil itu sudah, jangan menambah lah. Oke ya? Jadi teman-teman Kristen jangan salah paham sama saya. Kalau nggak paham, silakan WA ke saya, nanti saya menjelaskan. Masalah saya ada di sini. Dan Umi Rifa, kami seorang begini ya, di samping saya Mbak Tuhan, tapi kita kan namanya kan berdebat. Ruang berdebat kita harus sendirikan. Pada waktu kita berdebat sendirikan, pada waktu kita silaturahmi kita pisahkan. Karena saya tahu teman-teman Muslim ini pada waktu berdebat semuanya kayak kan seperti singa berkelahi, ya kan, hewan yang buas. Itu wajar aja, nggak apa-apa. Itu ada Gus Yonatan Nandar itu Pak Bom Bom, mau menyapa nggak itu? Nggak apa-apa, ya shalom, assalamualaikum. Nandar. Saya dan Nandar saja ini kan, saya dan Nandar aja ini ngotot. Saya tahu hati Nandar. Selama berapa kali saya udah sering dengan Nandar. Nandar ini dia berbicara tentang Bang Nandar jangan open cam, Bang Nandar jangan open cam. Saya kayak menjengkelkan sekali lihat muka Bang Nandar. Kunyu-kunyu. Jadi Nandar gini teman-teman ya, kalau memang kita marah sama mereka, udahlah kita nggak usah hidup kita nggak usah berteman, biar kita tinggal di hutan aja supaya orang-orang begini ya kan begitu. Tapi kan enggak, biarkan saja, kan Yesus katakan biarkan saja mereka, ya kan. Amsal 14 ayat 12, banyak orang menyangka jalan itu lurus, padahal ujungnya maut. Jadi kita maklumi aja, tugas kita itu beritakanlah Injil. Ya, kalau mau mengajar, tapi itu kan ada. Nanti kita buat roomnya Pak Bom Bom. Nanti kita buat room, kan menjelang 17 Agustus ini waktu yang tepat untuk kita para debat ini, 17 Agustus tahun 45. Iya, nanti undang Pak Bom Bom. 17, 16 Umi Rifa. 16 Agustus. Mau dengar dulu. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari Indonesia gitu. Merah darahku. Putih tulangku. Nah, ini kita moderasi beragama. Kita walaupun sering berdebat, walaupun kita berbeda, ya kita satu. Kita satu NKRI. Apalagi menjelang 17 Agustus nanti kita adakan satu room bareng. Boleh di room saya, boleh di room Pak Bom Bom, boleh di room Noni, boleh. Naikkan yang berbeda-berbeda semuanya. Entah itu teman-teman dari Wones, dari Tunggal, Muslim, Sunni, Syiah. Mari kita satu komal bareng. Kita nyanyikan lagu negara kita. Mari kita peringati 17 Agustus dengan cara menunjukkan di virtual ini bahwa walaupun kita berdiskusi, berdebat hebat, walaupun mungkin kita berbeda, kita tetap satu NKRI. Untuk NKRI kita sama-sama merdeka. Menyumbang menyumbangkan ada lomba kebaikan. Panjat pinang enggak, Uni? Ya, betul. Nanti kita adakan lomba lomba panjat pinang saya nggak bisa ikut ya. Kalau tarik tambang boleh. Di bawah, di bawah. Kalau tarik tambang boleh, baru saya ikut. Nanti coba saya ajukan kepada Bang Zuma juga kalau beliau mau. Nanti kita buat satu komal di mana kita khususkan para debater senior dari kalangan macam-macam, baik dari Pak Bom Bom, nanti Rudi Yohanes boleh, nanti boleh juga dari Mikana. Kita duduk bersama, lalu kita menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan kita buktikan walaupun kita berbeda, berdebat,
debat, saling hantam, baku hantam, saling hujat, mungkin bisa jadi sampai ke situ. Tapi kita tetap satu NKRI, kita punya niat yang sama, tidak ingin negara ini pecah hanya karena perbedaan kita. Gitu. Benar. Oke, Umi Rifa, aku terima kasih banyak ya. Aku mau ini dulu dan Nandar unjuk-unjuk. Selalu ya. Nandar ini, Nandar ya, wah sukses ya. Nandar ini jujur ya. Saya kalau Nandar kadang-kadang ribut jangan, ya, tapi jangan Nandar, open cam Bang Nandar, jangan open cam. udah nggak apa-apa. Nandar ini memang begini. Nandar ini memang saya lihat dia lucu ya. Lucunya. Sorry Nandar. Coba lihat gaya aja. Kalau dia sudah bicara menyamping, jangan menyamping dulu. Kalian tahu nggak? Kasih layar ke samping. Kalian tahu nggak? Coba gitu. Kayak kayak coba gitu ketawa. loh. Ketawa. Coba ketawa. Ya nanti kita coba. Karena begini, karena walaupun Pak Bom kemudian beliau pengajar dari kekristenan, Gus Yonatan Nandar kita adalah defend dari Islam, saya begitu, nanti pun saya akan undang Bang Zuma dan teman-teman yang memang ya saya anggap senior lah ya, kayak Rudi Yohanes, Utati Uti. Kita duduk bersama saling silaturahim, kita tunjukkan ya kepada mungkin para debater baru, apologet baru. Ya, kita tunjukkan kepada apologet baru bahwa kami ini yang sudah sering 4 tahun, 7 tahun bahkan belasan tahun berdiskusi, kami tidak saling musuhan secara pribadi, tapi mungkin kami saling baku hantam dalam ketika berdiskusi, tapi secara personal kami tidak punya problem apa-apa. Tuh Michan dibawa, Michan, I love you Michan. Ya oke. Jujur, Michan itu paling suka dengan Pak Bowo, meskipun dia tahu Pak Bowo tapi dia tidak pernah marah saya. Ya, itu mungkin. Oke, aku permisi ya. Makasih semua teman-teman ya. Siap, untuk teman-teman Kristen, kalau ada salah saya minta maaf ya. 3 bulan ini memang tugas saya hanya menegur aja. Umi Dini mau naik, tapi di sini Pak Bom mau ngobrol sama Umi Dini sebentar. Iya, sebentar aja. Aku mau Bang khotbah dulu di channel saya turunkan ya. Umi Dini mau ngobrol sebentar aja, mau Miripa dulu. Bentar ya, Umi Dini bentar. Makanya Pak Bom jangan marah-marah, nanti tensi naik. Kalau tensi naik nggak marah, ya tadi saya udah jelaskan. Kalau saya suka marah, kenapa sama sesama Kristen saya marah, baru Umi Rifa saya nggak pernah tanya Umi Rifa. Apalagi nih si Michan. Iya Michan, kangen banget sama Pak Bom. Aku juga kangen. Kemana aja ya Pak Bom, nanti agak malaman kita ngobrol di ini ya, di Komal ya. Tapi saya kan mau live di YouTube tiap malam. Kadang saya kan pelayanan sampai pagi. Nanti live kan aja di YouTube, susah amat sih. Tapi saya kalau Bom kan itu Umi Dini, kalau seandainya nggak ada Sopiatul, saya mau masuk. Tapi kalau ada Sopiatul, itu akan ada hujatan aja. Tapi kalau Pak Bom dengan teman-teman Kristen lain, saya juga takut ya. Gini, minta maaf ya. Bentar. Kan yang saya takutnya begini, bukan kalian yang lapor saya. Kan banyak kan video YouTube kan banyak orang yang nonton kan. Nanti orang lain yang punya, kan masing-masing orang kan punya persepsi yang lain. Oh itu Pak Bom tidak menghina, tapi Pak Bom kan memberikan ruang untuk orang menghina. Nah itu yang saya tidak mau, jujur. Saya itu takut loh. Dan jujur ya, saya ini kan banyak dekat dengan para ustadz, banyak para haji. Takutnya mereka sudah tegur saya dong. Mereka udah tegur saya, teman-teman saya. Kau nih papen, tapi kau nih kasih buka room, teman-teman Islam dan Kristen baku hajar, baku tembak di situ. Ya kalau diskusi biasa-biasa nggak apa-apa lah. Jangan sampai menghujat. Saya ditegur loh. Makanya kadang-kadang siapapun itu saya kasih turun. Siapapun dia kalau sudah sampai mau, saya juga ketakutan dong. Jujur saya kan manusia, saya nggak mau loh. Saya juga takut. Kalau saya di penjara sampai kasih roomnya Pak Bom nggak ada Sopiatul, saya mau masuk. Tapi kalau ada Sopiatul, mohon maaf, saya sudah 2 kali. Bukan cuma Sopiatul aja, ini ya di rumah Pak Bom itu. Umi kan waktu itu pernah, Pak Bom kita debat yuk, ayo kata Pak Bom. Tapi itu teman-temannya tolong dikunci dulu mulutnya, siap Umi. Baru juga naik gitu ya. Itu kan 10 ya. Umi sendiri tuh muslimnya baru juga naik, belum apa-apa udah nanti kondisikan aja sama Pak Bom. Minta Pak Bom, kalau mau dengan Pak Bom lebih enak tuh kadang begini Pak Bom. Kalau memang enak kan dua aja gitu. Jadi naikkan menghindari itu kan lebih bagus. Ya silakan Pak Bom. Pak Bom mau pergi katanya, mau ada acara beliau. Silakan Pak Bom. Umi kenapa Umi? Kayaknya Umi. Michan kenapa? Ada pesan apa?
Kayaknya Uni ini mengusir secara halus ini. Bukan. Karena Pak Bomom bilang tadi dia ada perlu katanya. Pesan nasi lemak satu Pak Bom. Pak Bom nanti jam berapa? Maleman lah kita ngobrol ya. Abis ini gini Iya, nih boleh Pak lah. Bom itu kalau udah buka room itu ya di YouTube itu udah kayak warung kopi 24 jam nggak pernah udahan. Susah banget. Loh, kan Umi Dini tahu saya. Toh, saya kan ada punya obat kuat. Gitu loh. Saya beli Itu dari sama minyak kuat. Malaria udah malaria udah sembuh. Umi Rifa langsung Umi Dini pikiran yang lain. Aku bilang ada obat kuat dan minyak kuat. Bukan, masalahnya Pak Bom ini kalau diajak Ya udah. diskusi bingungnya selalu lagi malaria terus. Ya nanti gini aja Pak Bomom bisa masuk ke roomnya Umi Dini atau Umi Dini juga bisa. Sebenarnya kalau memang mau diskusi berdua tuh santai sebenarnya, nggak kan. Yang paling bikin kita kesel itu kan terlalu banyak orang yang kadang kita diskusi dengan siapa nanti ditimpal dengan siapa, itu nggak akan kondusif. Lebih baik begitu aja. Ya Kalau menurut teman-teman, saya, di aku sini nggak permisi ada dulu debat. ya. Makasih ya. Ini nggak boleh debat di sini. Di sini Umi boleh Rifa, kalau makasih ya teman-teman Muslim ya. Makasih ya Nandar. Ya, semua teman-teman Pak Indah dan Bombom semua sehat-sehat ya, terus. Semoga teman-teman ya. kita semakin Oke, terima kasih. bertumbuh berkembang dengan semakin baik ya Pak Bombom Oke. ya. Iya, Semoga Pak ranah Bombom, diskusi ini bukan ingat. menjadi asbab perpecahan Permisi, negara. Imani apa yang kita percaya ya Pak Bombom ya. Ya, masing-masing lah udah. Kayak Umi Rifa, Ya. makasih ya Nandar sebut teman-teman. Oke. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikum. Ya. Uni Rifa ada yang mengagumi diam-diam Uni Rifa tuh di bawah, katanya Uni Rifa cantik sekali. Ini pakai filter. Aslinya gini. Tuh. Nih kemarin pun aku ketemu Pak Pendeta Felix kan. Ya kita ngobrol, Pak gimana ini Pak untuk mengembalikan situasi diskusi kita ya. Kalau bisa kita kembalikan ke situasi seperti dulu di mana kita profesional saja, kita berdebat pada saat waktunya berdebat, setelah itu tidak ada lagi masalah gitu ya. Nah, Setuju. kita tuh pengen kayak begitu lagi Kak gitu kan. Pengen kayak dulu debat itu, sebelum debat kita tuh dimana pada Iya saat betul nih, debat tadi aku belum masuk room sebelah langsung diserbu. ya kayak begitu. Nah ini justru pengen kita ini jadi ikon ya nih ya. Seperti dulu kita kan udah berencana perkumpulan janda pirang. Apa nih? Yang sama kan janda-janda. Ikatan janda-janda ini ya, ikatan janda-janda halu ya. Ikutan Orang dong, Kak. halu kita janda nih. Orang halu kita janda tapi kita kan enak gitu ya. Kita satu room dengan Kahana, nyanyi bareng, ngobrol bareng, enak loh gitu kan. Nah ini sebetulnya situasi yang kita kangen dengan situasi itu gitu loh Kak. Silakan nih, lanjut nih. Iya, jadi kalau saya pribadi di room ini silakan teman-teman Kristen bertanya. Itu pun kalau teman-teman Kristen mau bertanya. Kalau hanya sekedar ngobrol duduk ya buku komal kayak juga nggak masalah. Tapi lihat dulu, maksudnya situasi dan kondisi. Karena kan kadang memang ada teman-teman Kristen atau Muslim yang ingin berdiskusi konsekuensi. Kita coba untuk hindari sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk tidak ada perdebatan. Tapi kembali lagi itu konsekuensi, tergantung siapa yang berdiskusi sebenarnya. Hanya saja saya sendiri juga berusaha untuk memperbaiki sikap, cara, metode. Tapi yang namanya manusia kembali lagi kita menghadapi siapa terkadang. Contoh kayak kemarin saya beberapa hari saya katakan saya tidak mau lagi debat atau diskusi yang non akademis. Tapi saya berhadapan kiamat kemarin, coba apa narasi yang saya bawa. Nah, jadi tergantung siapa yang saya hadapi. Tapi kalau di room ini saya coba untuk menaikkan orang-orang yang betul-betul ayo bawa data ke sini, bawa secara akademis data, sampaikan narasi, tapi jangan framing, jangan bawa data tipu-tipu gitu loh. Karena itu yang akan menyebabkan perpecahan. Ya gitu mungkin kalau di sini. Tapi kalau di room lain saya juga masuk ke room lain kok, dan saya juga kadang ke-trigger juga menjawab. Ya. Uni. Yes. Saya tuh kalau bernarasi supaya saya izin turun dulu ya, Uni. Makasih ya. Siap Kak Indah. Ya jadi insya Allah ya, mudah-mudahan saya memang punya wacana ingin mendatangkan, saya anggap bukan petinggi ya, tapi bisa jadi para senior mungkin dalam
pertanggal 17, 18, 19 tuh saya ingin mengadakan beberapa kali. Pertama para senior dulu, mereka yang sudah terbiasa berdebat seperti Pak Turosaki, Tante Uti, kemudian Pak Bombom, Mikana. Mikana masih tergolong baru ya, saya anggap yang senior lah. Saya ingin mereka untuk menyampaikan bahwa kita pernah berdebat dan kita punya konten masing-masing. Tapi bagaimana kita membangun sosial kita di ranah realitas? Apakah kita saling bermusuhan secara pribadi? Maka kita buktikan di sini. Kemudian nanti saya bawa ranah yang di TikTok. Adakah teman-teman yang TikToker, para debater ini, apa sih misi kalian dalam debat ini? Apakah betul kalian ingin menghancurkan negara ini atau betul-betul menginjil atau berdakwah? Jadi kita akan moderasi beragama atau kita tunjukkan bahwa diskusi itu tidak selamanya buruk gitu, bahwa ada pada akhirnya nanti diskusi ini akan menghasilkan sesuatu yang baik gitu, apa ilmu, kemudian silaturahim yang terjalin. Walaupun sulit itu sebenarnya, tapi sulit bukan berarti tidak